Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Adit dalam channel Merinding Story. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini gue nggak manggil narasumber, melainkan gue akan menceritakan salah satu pengalaman perjalanan horor dari teman kita yang kita sebut aja namanya Randy bersama keempat temannya ketika mereka melakukan touring dari Magelang menuju ke Brebes melalui jalur Alas Roban. Bagaimana cerita selengkapnya? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita mulai ceritanya, percaya atau tidak percaya, dunia kita dan mereka selalu berdampingan. Kejadiannya bermula saat Randy dan teman-temannya melakukan touring dari Magelang menuju kota Brebes untuk menghadiri acara di kota tersebut. Mereka mulai perjalanan ke kota Brebes dari Magelang sekitar pukul 4 sore. Mereka melakukan perjalanan dengan menggunakan 4 sepeda motor, yang dimana Randy saat itu berboncengan dengan Hasan, dan 3 teman lainnya membawa kendaraan mereka masing-masing. Sebelum perjalanan dimulai, mereka pun melakukan doa bersama yang bertujuan agar mereka selamat sampai di tempat tujuannya. Akhirnya mereka melakukan perjalanan lewat Temanggung. Dari awal, Randy yang memiliki sensitif terhadap makhluk-makhluk halus, dia sudah merasakan hal-hal tidak enak di awal perjalanan. Cuma, Randy saat itu lebih memilih diam saja karena temannya sering menganggap dia aneh atau berhalusinasi. Saat mereka sampai ke Parakan, ke arah Weleri, ternyata mereka sudah memasuki waktu surup atau menjelang maghrib, dan mereka pun memutuskan untuk istirahat sejenak dan melakukan ibadah sholat maghrib terlebih dahulu. Selesai melakukan ibadah sholat maghrib, mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat memasuki sebuah alas yang menuju ke arah kota Batang, mereka pun mulai memasuki daerah yang banyak pohon dan jalannya berliku-liku. Dan saat itu pun lama-kelamaan jalanan pun menjadi sepi dan gelap, tidak ada pencahayaan sama sekali. Dan di situ Randy dan Hasan berada di posisi paling belakang karena mereka sendiri yang berboncengan, sedangkan teman-temannya yang lain berjalan di depan mereka. Sampai suatu ketika Randy pun bilang terhadap Hasan, "San, jalannya gelap bener ya. Lu hati-hati bawa motornya ya. Gue takut nih. Gue merem ya, San." Hasan pun mengiyakan untuk Randy memejamkan matanya. Tapi setelah Randy memejamkan matanya, Randy merasakan hal-hal yang tidak biasa, yaitu tas yang dibawanya merasa berat, seperti ada yang menarik dari belakang. Randy pun terdiam, berusaha untuk berdoa, tetapi tarikan itu lama-kelamaan semakin kuat dan membuat punggung Randy terasa sakit. Dan ketika Randy berusaha memberanikan diri membuka mata dan melihat ke arah belakang, syukurnya tidak ada sosok yang menampakkan diri di belakang Randy. Dan Randy pun tenang di saat itu. Posisi kami waktu itu Bang Han paling depan, di belakangnya ada Bang Jack, dan di belakangnya ada Angga, lalu ada motor Randy dan motor Hasan. Saat melalui perjalanan yang gelap dan panjang berliku-liku, Randy pun mulai mengucap-ucap matanya dan melihat satu bayangan putih yang ada di belakang Angga. Randy pun terkejut dan coba untuk mengucap-ucap matanya kembali, berharap dia salah lihat. Tetapi setelah dia mengucap matanya, bayangan tersebut semakin jelas dan kelihatan memiliki rambut panjang. Melihat sosok tersebut, Randy pun memilih untuk diam dan tidak menceritakannya kepada Hasan agar tidak mengganggu konsentrasi Hasan ketika mengendarai motor. Perjalanan pun berlanjut beriringan sampai mereka dihadapkan oleh persimpangan yang dimana diarahkan belok kanan itu ke arah Batang dan kiri Randy agak lupa,
Jadi Bang Han di situ mengambil ke arah kanan. Sekitar 10 menit kemudian, mereka berlima balik ke persimpangan yang sama. Dan Hasan pun bilang kepada Randy, Ren, perasaan gue tadi kita udah lewat sini. Apa perasaan gue doang? Aneh. udah, mendingan kita berdoa aja. Lu fokus ke jalan bawa motornya. Dan ketika rombongan tersebut sadar bahwasannya mereka melewati persimpangan yang sama, Bang Han sebagai leader membunyikan klakson sebagai tanda mereka memilih jalan yang ke kiri. Setelah itu mereka mengikuti. Setelah mengikuti Bang Han yang ada di posisi depan, Randy pun dan Hasan melihat bayangan putih yang membonceng di motor Angga terbang dan cekikikan. Dan ternyata teman-teman yang lain pun mendengar cekikikan tersebut. Dan Hasan pun bilang ke Randy, Ren, lu denger? Setelah beberapa menit belok kiri setelah persimpangan tadi, mereka pun akhirnya menemukan jalan besar dan benar. Ternyata belokan tersebut membawa mereka ke kota Batang. Dan mereka pun segera melipir ke salah satu minimarket yang ada di sana untuk sekedar beristirahat dan membeli minuman serta makanan ringan. Ketika kami sedang beristirahat, Bang Han pun nyeletuk, perasaan gue bener ternyata. Habis belok kanan, gue ngerasa kita balik lagi ke persimpangan yang sama. Ren, lu dari tadi gak ngerasa aneh emangnya? Sontak teman-temannya pun menengok ke arah Randy, dan Randy pun menjawab, ya kerasa, tadi lo pada denger nggak ada yang ketawain kita? Iya, gue denger tadi. Sampai merinding gue, Ren. Gue pikir tadi lu yang nakut-nakutin. Tapi gue pikir-pikir ya nggak mungkin juga sih. Yang ketawa itu yang ngebonceng di motor lu nggak? Emang lu nggak ngerasa kayak bawa sesuatu tadi? Seriusan, gue gak ngerasa apa-apa. Gue emang ngerasa merinding sih, cuma gue pikir itu karena angin malam aja, Bang. Di sini ternyata Bang Jack yang posisinya ada di depan Angga. Dia pun melihat ke arah spion dan dia melihat jelas sosok yang memboncengi Angga tersebut. Tetapi Bang Jack memilih diam aja dan akhirnya cerita di minimarket tersebut. Udah, ayo lanjut lagi. Keburu acaranya bubar nih. Dan perjalanan pun dilanjutkan dengan posisi yang sama. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka sampai di kota Brebes dan di acara tersebut ternyata acaranya sudah selesai. Tetapi masih banyak teman-teman yang dari luar kota masih ada di sana dan mereka pun segera berbaur untuk melepas rasa lelah dan rindu. Setelah bercerita banyak ke teman-temannya, Randy dan teman-temannya itu baru tahu ternyata alas yang dia lewatinya itu tadi adalah alas roban. Dan pertanyaannya teman-teman, apakah sosok yang ada di alas roban tersebut akan mengikuti Randy dan teman-temannya saat balik ke rumah? Oke, cukup sekian cerita kali ini yang cukup membuat gua merinding. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton sampai habis. Untuk teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe supaya gua makin semangat kasih konten horor ke kalian. Gua Adit izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.